Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas suratnya 4 ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa yang pertama kita diperintahkan untuk menyembah Allah, wa'budullah. Ini yang pertama, sembah Allah. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik kepada Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana, bakti sama orang tua atau mertua. Yang keempat, wabizil kurba. Nah, kita harus baik sama kerabat, sama adik, sama kakak, sama ipar-ipar, sama paman, sama uak. Kita harus baik sama ponakan. Wal yatama wal masakin. Nah, baik juga kepada anak yatim, fakir miskin. Kemudian kepada siapa lagi? Wal jari zil qurba wal jari zunub. Baik juga kepada karib kerabat, teman sejawat, tetangga dekat. Baik juga kepada ibnu sabil wa benis sabil. Jadi baik kepada orang yang marbot masjid, penjaga kereta, pintu kereta api, harus baik. Kemudian apa lagi setelah itu? Jangan baik juga kepada orang-orang yang wama malakat aymanukum, orang yang malakat itu orang yang dibebaskan perbudakan. Kalau sekarang kan kita mungkin harus baik sama staf-staf ahli belakang, staf ahli depan yang di rumah kita, harus baik. Kemudian apalagi jangan sombong, jangan somsu. Nah, mana yang sombong? Yang sombong itu di ayat 37-nya. Orang yang sombong itu adalah orang yang kikir dan juga dia menyuruh orang atau mengajak orang berbuat kikir. Ini sombong. Allah tidak suka. Masyarakat muslimin yang berbahagia, kenapa kita harus tekankan bakti sama orang tua? Baik sama orang tua. Memang Allah tuh beberapa kali berulang-ulang dalam Al-Quran ini harus kamu tuh wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Di dalam suratnya lain, suratnya 31 ayat 13 ayat 14 Allah berfirman, kamu baik sama orang tua. Alasannya ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, menyapinya selama 2 tahun, maka berbuatlah kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Ini ada dalam suratnya 31 surat Luqman ayatnya 14.
Bahkan sampai ayat 15 ya, kalau seumpamanya orang tua kamu itu berbeda pendapat, berbeda aliran, berbeda keyakinan sama kamu, dia mengajak kamu untuk berbuat syirik, kamu jangan ikuti perbuatan syiriknya, tapi kamu tetap harus bergaulilah dia dengan secara baik. Itu saking pentingnya kita harus baik sama orang tua. Di surat 17 ayatnya 36, surat 17 ayatnya 36, surat 17 ayat 23, Allah berfirman, seumpamanya ada salah seorang di antara kedua orang tuamu di rumahmu, di dalam pemeliharaan kamu, orang tua atau mertua, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan ini. Makanya kita berkali-kali Allah terangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan membentak mereka. Jangan, kita biasanya kan sekarang kan mentang-mentang sudah sukses, sudah hebat, orang tuanya udah tua, dibentak. Katanya, nah ini bentak-bentak terus, nggak boleh. Kemudian apa lagi? Harus rendahkan diri terhadap mereka berdua. Rendahkan diri, kita tetap bersopan, tetap santun, tetap sayang sama orang tua atau mertua. Kemudian apa lagi? Doakan mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyarakat muslimin yang berbahagia, kalau saya bercerita tentang bakti sama orang tua, saya teringat dengan kisahnya Uwais itu dia hidup di zaman Rasulullah. Dia adalah disanjung oleh penghuni langit. Uwais ini. Pada suatu hari Rasulullah, dia hidup bersama di zaman Rasulullah, tapi dia tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Tapi dia disalami oleh Rasulullah. Pada seketika Rasulullah menyampaikan salam kepada Khalifah Amirul Mukminin atau Khalifah Umar dan Ali. Nanti kalian berdua kalau ketemu sama Uwais yang dari Yaman, saya titip salam dari Rasulullah. Masya Allah. Umar dan Ali berpikirnya Uwais disalami oleh Rasulullah, pasti ini orang besar, orang hebat, bisa-bisa pejabat tinggi negara atau ulama besar. Itu dalam otak pemikirannya si Ali dan Umar. Kemudian berjalan waktu, datanglah kafilah-kafilah di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Abu Bakar belum datang. Nah, di zamannya Umar baru datang, ada kafilah yang dari Yaman mau berangkat haji. Tiba-tiba dia bertanya, ada Uwais enggak? Orang rombongan dari Yaman bingung, kok yang ditanya Uwais? Siapa tuh Uwais? Kira-kira di sini di rombongan kalian ini ada Uwais enggak? Dia bertanya. Emang kenapa? Dia ada salam dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Pikirannya, Uwais yang kita sewa untuk ngurus kambing kita. Kita mau berangkat haji dari Yaman ke Mekah, ke Madinah, sehingga dia ngurus kambing kita. Apakah orang itu? Ya, katanya ada. Katanya ada, Uwais. Dia adalah kami sewa untuk menjaga kambing kami untuk berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Kami bayar dia 300 dirham untuk mengurus kambing kami. Oh ya, mana dia? Itu katanya di mana? Di tempat pengembala, di tempat gembala kambing di sana. Dia harus menjaga kambing-kambing kami. Kalau enggak nanti hilang bagaimana? Nah, akhirnya langsung didatanginya, didekatinya si Uwais. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais, Kak Uwais, iya.
Ada salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, kata Uwais. Dia berpikir, tadinya di dalam pemikirannya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, Uwais ini adalah seorang orang yang besar, yang hebat, bisa jadi pejabat atau ulama besar. Tapi setelah melihat orangnya kecil biasa saja, pakaiannya pun compang-camping, nggak masuk akal. Langsung dia menyampaikan salam dari Rasulullah. Langsung disambutnya, Waalaikumsalam. Kemudian apa? Kenapa katanya Rasulullah kok bisa menyalami ke saya? Nah inilah katanya. Inilah katanya kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Kamu belum pernah ketemu dengan Nabi? Belum katanya. Kamu belum pernah pergi haji? Belum, dijawab oleh Uwais. Kenapa kamu belum pernah ke Mekah? Belum pernah ke Madinah? Belum pernah ketemu sama Rasul? Padahal kamu hidup dulunya di zaman Rasul. Kenapa nggak mau pergi haji? Kalau mau bicara tentang berangkat haji, saya tuh kerinduan yang sangat mendalam, pingin berangkat haji, pingin bertemu sama Rasul, kata jawab si Uwais. Tetapi bagaimana saya bisa untuk berangkat haji? Bagaimana saya ingin bertemu sama Rasul sementara ada rumah saya, katanya. Ada ibu saya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tidur, jadi saya harus mengurus ibu saya. Makanya saya tidak mau, kata Umar dan Ali, inilah kau, Uwais, katanya. Karena kau bakti sama orang tua, sanggup mengurus orang tua di rumah, sehingga kamu mendapatkan salam dari Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus sekarang kenapa kau bisa berangkat? Karena katanya ibu saya sudah beberapa bulan yang lalu sudah meninggal. Akhirnya saya menawarkan diri kepada kafilah-kafilah yang dari Yaman yang mau berangkat haji. Saya menawarkan diri untuk mengambil upah menjaga kambingnya 300 dirham. Saya dibayar. Nah itulah saya berangkat sama Nabi. Tapi Rasulullah sudah tiada. Tidak apa-apa katanya. Tidak apa-apa, tapi kau sudah mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Nah inilah kalau kita cerita, kalau kita baca cerita, bahwa betul-betul kita tuh sangat penting sekali untuk bakti sama orang tua. Akhir-akhir ini, belum lama ini, belakangan ini ada seseorang ustaz tinggalnya di salah satu kota, tidak usah saya sebutkan namanya. Tadinya ustaz ini dia pengusaha, tapi pengusahanya usahanya jatuh bangun. Kenapa? Karena dia tidak teguran sama mertuanya. Kalau tidak salah itu hampir 8 atau 10 tahun gitu, sampai tidak teguran sama orang tuanya. Begitu juga sama ipar-iparnya. Sama ipar-iparnya kalau dia baik, balas baik. Iparnya jahat, balas jahat. Kalau iparnya yang baik itu dia datang diundang untuk acara apa pernikahan atau syukuran ke rumahnya, dia datang bawa kambing, bawa uang, bawa beras. Ketemulah sama ipar-iparnya yang lain mau salaman nih. Pas ketemu sama yang dia jahat itu dia lewatin saja, lewat, nggak mau salaman. Itu. Nah inilah. Dia membeda-bedakan, memilih-milih sama yang baik sama yang enggak itu. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hidayah petunjuk Al-Quran. Kenapa dia bisa begitu? Karena ada kebaikannya. Ada kebaikannya, dia itu biasanya kalau lagi pulang kampung dia suka kasih orang uang, kasih orang tua-tua di kampung itu, kasih 5.000, kasih 10.000. Terus orang tua itu bilang, Ustaz, katanya, kau ini sama kayak Ustaz yang satu itu. Kayaknya sama banget. Di dalam pemikirannya, Ustaz itu siapa? Katanya.
Paling ustadz itu katanya ngasihnya 500 perak. Dan juga mungkin ustadznya jenggotnya mungkin barangkali panjang, pakai jubah, pakai gamis, barangkali itu katanya ustadznya. Bener katanya. Paling ngasihnya 500 perak. Itu. Tiba-tiba pada satu hari dia tuh kebetulan sama-sama pulang kampung. Ustadz yang disangkanya kalau ngasih orang 500 rupiah itu, kemudian dia juga sering kalau ngasih orang itu 10.000, 5.000, bisa biasa seperti itu. Sama-sama pulang kampung, dia ikut. Dengar Ustadz itu katanya dia pulang, ada pengajiannya di sana, di kampung itu. Dia ikut hadir, melihat isi pengajiannya, dan juga pas dia lihat ternyata Ustadz yang disangkanya ngasih 500 perak ini ternyata enggak seperti yang dipikirkannya. Bahkan yang orang yang seluruh yang hadir di pengajian itu dikasih 50.000. Dan setiap pengajian itu beberapa tempat pengajian itu pagi, siang, sore ada pengajian, dia selalu ceker. Langsung didekatinya, tanya. Kemudian dia dapat ayat, surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36 itu wa'budullah wala tusriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan syirik, wabil walidaini ihsana. Langsung dia bakti sama orang tua. Sementara saya katanya sama orang tua saya sudah enggak kurang. Langsung diajarnya, ditawarin ustadznya tuh, dibawanya ke satu kota, ke rumahnya. Pengajian malam-malam jam 2 malam, bayangin selesai pengajian ustadznya pulang ke kota yang lain, sementara dia pulang ke kampung dengan melewati hutan, jalannya kecil, di malam hari jam 2 malam sanggup dia pulang, perjalanan lebih kurang 8-9 jam, sanggup dia pulang untuk menjemput mertuanya yang dia sudah lama tidak tegur. Kaget mertuanya. Waktu ketuk, Assalamualaikum. Siapa? Si Anu. Kaget ya. Masya Allah. Kok si Anu kok jam-jam segini jemput saya? Emang ada apa? Langsung dibilang, Bapak, siap-siaplah ikut saya. Kemana? Ke rumah saya. Nah, diuruslah bapaknya itu. Kemudian sampai dia diberangkatkan umroh. Luar biasa, karena dia dapat Al-Quran, dia mengamalkan surat 4 ayat 36 ini. Nah, apa yang terjadi akhirnya sekarang? Ustadz itu sudah punya yayasan yang besar, sudah punya anak yatim yang banyak, bahkan dia sudah punya kampus, 3 kampus, dan pengajian jamaah pengajiannya sudah hampir ribuan di satu kota itu. Luar biasa, karena dia mengamalkan. Orangnya belum begitu pintar baca ayatnya, tetapi pengamalannya luar biasa, Masya Allah. Nah, inilah barangkali, dan juga dia sama ipar-iparnya tadinya nggak baik jadi baik. Tadinya dia tuh sama orang tuh kalau mau sedekah tuh pilih-pilih dulu mana yang baik dia kasih, yang enggak katanya Mas Pur. Sekarang enggak, sudah berubah 90 derajat, dia berbalik. Tadinya dari pelit, tapi enggak sepelit-pelit aman, dia cuma milih-milih. Sekarang dia orangnya jadi baik, punya yayasan, punya santri, dan juga ipar-iparnya tadi dibaikin semua. Yang mudah-mudahan dengan beberapa cerita ini kita kutip surat 4 ayat 36 ini, kita ayo, siapa yang masih punya orang tua, siapa yang masih punya mertua, baiklah sama orang tua, baiklah sama mertua sebelum hayat, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita gak bisa lagi kita berbuat baik. Kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah, kita cuma bisa hanya doa, hanya air mata. Sayang, karena itu dengan kita masih punya kesempatan dan waktu ini, ayo kita pergunakanlah. Yang pertama kita harus sembah Allah, yang kedua jangan syirik, yang ketiga bakti sama orang tua,
baik juga sama kerabat, baik juga sama anak yatim fakir miskin, baik juga sama tetangga dekat, tetangga jauh, baik juga sama teman sejawat, baik juga sama ibnu safir. Kemudian jangan sombong, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang sombong itu orang yang kikir, dia menyuruh orang berbuat kikir. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.